Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Tetap semangat. Yes, Allahu Akbar. Semangat. Beriman, Berkarakter, berprestasi. Oke, tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan tetap belajar ya, yang sebelum-sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait apa? Tentang negara-negara, gitu ya. Ya, kerjasama antar negara-negara di dunia, begitu ya. Betul, Bu. Sudah banyak ini karya-karya dan diskusinya sudah hebat semua. Ya, terus kalau kita ingat yang bahasan kemarin itu berarti kerjasama antar negara itu penting ya kayaknya ya. Penting. Itu di mana? Apa pentingnya kerjasama itu? Ya, Naris, adakah? Maksudnya apa pentingnya? Kalau kita bekerja sama dengan orang lain, gitu ya? Perlukah itu? Oh, saling menguntungkan. Ya, ada lagi? Bisa bertukar teknologi. Oh, bisa bertukar teknologi, hebat. Pasti masih banyak lagi ya. Ya, itu pembelajaran kita yang dari kemarin ya. Ya, baik, untuk hari ini kita akan inilah proyek kita, proyek kelas kita, ya, di mana kita akan membuat video terkait dengan talk show. Jadi talk show itu apa? Bincang-bincang, gampangannya begitu ya. Iya. Kita akan ngobrol bersama, gitu ya. Tetapi ada teman-teman kita nanti yang akan menyampaikan, gitu ya. Mereka nanti yang akan mempresentasikan proyek kita bersama yang terkait dengan kerjasama antar negara-negara di dunia, gitu ya. Ya, oke. Apa sih tujuannya? Nanti kita Tahu bahas. nggak? Apa tujuannya? Nanti dibahas di talk show-nya. Oh, iya, Biar penasaran kan ya. Stay tune aja. Ya, baik. Kalau begitu kita serahkan saja kepada moderator kita, yaitu teman kita Jessica. Tepuk tangan dulu untuk Jessica. Halo teman-teman, selamat siang, selamat pagi. Iya, Pagi masih menjelang pagi. siang Iya, nih. bener-bener. Saya hari ini akan bertugas sebagai moderator pada talk show kali ini. Dan bersama saya sudah ada 3 pembicara kita. Mungkin bisa perkenalan dulu ya teman-teman Boleh. kita. Ada yang nggak kenal saya? Ya, jadi saya perkenal ulang ya. Nama saya Dasine Kalivian. Saya dari kelas 12 A22, biasa dipanggil A. Next. Oke, saya halo semuanya. Halo. Oke, nama saya Dimas Bagus Prayogo dari kelas 12 A22. Oke, sekarang lanjut teman saya. Oke, untuk saya nama saya Ahmad Evan Andika Chandra dari kelas A22. Biasa dipanggil Evan Udah. dan apa ya? Yang paling ganteng gitu ya. Paling tinggi. Ya, oke. Tepuk tangan untuk mereka sendiri. Silakan dilanjutkan. Oke, udah ya perkenalannya. Kita mungkin bisa lanjut langsung ke pertanyaannya ya. Boleh. Apa nih? Kita dari narasumber yang pertama dulu ya, Dastina. Saya mau tanya nih ya, pertanyaan pertama saya tujukan kepada Dastina, apa yang dimaksud dengan kerjasama internasional? Mungkin bisa dijelasin ke teman-temannya. Oke, yang pertama kita highlight dulu ya, kalimat kerjasama. Kemarin kita kan udah belajar PKN materi kerjasama kan, udah tahu pengertian kerjasama itu dia merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Sama halnya juga dengan kerjasama internasional atau antar negara. Cuman kita lingkupnya itu ke beda negara. Nah, di kerjasama internasional ini juga ada berbagai macam. Jadi yang pertama itu ada kerjasama yang pertama bilateral dulu. Nah, bilateral itu apa sih? Bilateral itu kerjasama yang hanya dilakukan oleh 2 negara saja. Contohnya kayak misalnya Indo-Malaysia yang paling dekat, Indo-Filipina, Indo-Korea, nah seperti itu.
Terus ada lagi multilateral, ini naik tingkatnya. Dia kerjasama banyak negara, cuman masih satu kawasan. Contohnya apa? ASEAN ya. ASEAN itu kan kita kerjasama sama negara-negara yang di Asia Tenggara, bener nggak? Iya. Bener kan? Nah, udah ada lagi tingkatnya. Itu apa ya, Dek? Multilateral. Multilateral itu ada multilateral. Iya, multilateral itu dia kalau di multilateral itu tuh di kawasan semua kawasan. Jadi seluruh negara bisa join kayak Global. PBB ya global. Kayak PBB terus G20 terus sama WHO. Nah, kemudian kalau yang sesama sesama kawasan itu regional. Jadi saya salah, mohon maaf. Jadi kalau regional itu dia sesama kawasan Asia Tenggara, Eropa, terus kemudian negara-negara barat sana Amerika. dia punya Kawasan kerjasama sendiri. sendiri. Iya. Kemudian multilateral itu baru dia lingkupnya itu global ya. Semua negara boleh ikut, semua negara boleh bergabung. Jadi seperti itulah definisi Oke. utamanya lah kerjasama sama macam-macamnya. Bagus banget penjelasannya Dastina. Iya, Kita bisa next ya. iya boleh. Apa perbedaan kerjasama bilateral sama multilateral kan udah ya tadi Iya, sekalian dijelasin. Nah, kira-kira apa aja sih bentuk kerjasama dari kerjasama internasional itu? Mungkin bisa disertai sama contohnya? Boleh. Ini kita bahas yang baru-baru aja ya. Kalau kalian melek politik atau ekonomi, itu tuh Amerika kan sekarang beritanya dia keluar dari WHO, bener nggak? Iya. Ya itu kalau kalian perhatiin berita akhir-akhir ini, Amerika tuh keluar dari WHO dan Donald Trump dia itu bikin ini bikin forum baru, yaitu namanya Board of Peace atau BOP. Dia itu merupakan Dewan Perdamaian untuk membangun kembali Gaza. Nah, di dalam BOP itu terdapat 35 negara. Indonesia juga masuk, Indonesia, Arab, dan Israel. Nah, ini agak kontroversial. Agak kontroversial kenapa? Karena tujuannya itu untuk membangun kembali Gaza, tapi pemimpinnya itu kalian tahu sendiri siapa lah, ya kan? Si Trump. Nah, di sini termasuk kerjasama multilateral, tapi lebih condong ke arah minilateralisme, ya kan? Atau unilateralisme yang diperluas. Kenapa? Karena kan kita udah punya Dewan Perdamaian kan, PBB. Nah, PBB. tapi Trump ini dia pengennya lebih di atasnya PBB. Dia agak ngelunjak emang Trump. Dia di atasnya PBB, namanya kita sebut unilateralisme yang diperluas. Nah, kenapa kontroversial tadi? Karena yaitu tadi Trump itu pengen pengen jadi kepalanya aja lah, pengen jadi ketuanya, dan dia kayak semacam mau melawan PBB karena dia pengen unjuk gitu loh, unjuk kemampuan untuk membuktikan kalau dia itu bisa bikin perdamaian untuk Gaza. Padahal ya, kita semua tahu ya, kemutlakan sebuah negara itu biar merdeka itu kan hanya milik negara itu sendiri. Jadi yang bisa menyatakan Gaza itu merdeka itu ya cuman Gaza doang. Yeah. Bukan dari forum-forum ini. Kalau menurut saya tuh kayak gitu ya, kenapa dia jadi kontroversial. Nah, itu contoh yang sekarang ya, yang lagi booming banget. Terus kalau misalnya contoh yang di bidang ekonomi sama di bidang politik. Nah, kalau di bidang industrial tuh kayak semacam Indonesia sama Korea, dia kerjasama soal bangun MRT di Jakarta sana. Itu kan mereka kerjasama sama Korea. Terus kemudian ada lagi yang mau bantu, misalnya Indonesia sama Jepang, produknya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya sama Jepang, Kalau bidang paling mayoritas sih sama Cina ya. iya. Itu paling banyak sepertinya ya. Oh, bidang ini ya, bidang kayak produksi Perdagangan gitu ya, itu, perdagangan iya. nasional. Kayak gitu lah intinya. Contohnya. Makasih Dastina penjelasannya. Bagus banget. Oke. Kalau mau nanya nih ya, kita mau kaitkan sama yang Board of Peace itu. Boleh. Kan ini banyak ya tadi pro kontranya, Bener banyak banget, juga isu atau rumor yang bilang kalau sebenarnya Donald Trump ini
bikin organisasi itu cuman untuk menarik simpati orang-orang gitu. Itu gimana nih menurut Dastina? Kalau menurut saya ya, itu emang bener sih, cuma nyari simpati aja, karena di sini kan dari strukturnya aja Donald Trump tuh menjadi chairman. Sedangkan dia mendukung sebelumnya kan, dari kasus sebelumnya dia mendukung Israel. Iya. Jadi kayak, dia bikin forum untuk memerdekakan Gaza tapi dia juga support Israel, kayak maksudnya apa gitu. Jadi kayak, Berlawanan gitu. iya berlawan kan sama visi misinya, ya itu makanya agak kontroversial. Kalau menurut kalian berdua gimana? Kalau menurut saya itu sebenarnya aneh banget ya. Dia kan di sisi lain ada mensupport senjata untuk Israel juga ya. Betul. Itu anehnya. Tapi dia seolah-olah pengen bantu. Iya, di sisi lain dia bilang dia pengen Gaza merdeka. Itu agak aneh sih. Tapi dia tetap support senjata ke Israel. Pelin-pelan ya. emang kontroversial banget ini, bener banget. Bagus banget. Oke, mungkin bisa next ya ke pembicara selanjutnya, ada Evan. Oke. Menurut Evan, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam kerjasama internasional atau kerjasama antar wilayah? Oh iya, kan kerjasama itu kan nggak selalu mulus nih. Iya. Nah, paling banyak tuh negara besar kayak yang diceritain Destina tadi, US tuh dia ingin mendominasi, sedangkan negara kecil tuh ingin dihormati. Jadi kadang negara besar ini kadang membuat kebijakan semau-maunya dia dan menguntungkan dirinya sendiri. Dan negara kecil tuh kan dia nggak bisa apa-apa, dia nggak ada impact lah kalau berbicara. Dan juga tentang perbedaan kepentingan. Jadi negara itu kan kepentingannya beda-beda. Ada yang ingin meningkatkan ekonomi, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan politik. Untuk perbedaan ideologi dan sistem politik juga berpengaruh. Contoh ideologi monarki dan komunis itu kan berbeda tuh. Beda banget ya. Jadi Nah itu agak sulit gitu ya kalau kerja sama mereka berdua. iya agak susah lah kan, budayanya beda. Dan tentang masalah kepercayaan nih, sejarah konflik dulu negara ini pernah menjajah kita, kenapa kita mau kerja sama dia? Betul. Faktor ya. Sudah? Kita next ya. Menurut Evan, apakah perbedaan kepentingan antar negara dapat menjadi hambatan dalam kerjasama ya? Ya, menghambat banget. Karena contoh gini deh, orang yang negara yang mengekspor itu pengen harga tinggi dan orang yang negara yang diimpor itu pengen harga rendah. Ya itu kan kayak saling menguntungkan diri sendiri ya jadinya ya. Terus ya itu tadi sih sama kayak penjelasan sebelumnya. Negara besar itu ingin mendominasi. Kurang lebih sih. Pertanyaan ketiga, apa dampak positif dan negatif kerjasama internasional khususnya bagi negara kita nih Indonesia? Oh iya, itu bisa contoh kecilnya sih kita bisa beli teknologi dari luar ya, yang negara lebih maju. Kita bisa beli teknologi yang mungkin, contoh mungkin kalau nggak ada negara Cina mungkin HP kita masih jadul mungkin. Iya. Terus mendorong ekonomi global juga, jadi perputaran keuangan global tuh jalan. Dan kita bisa belajar banyak dari negara yang lebih maju daripada negara kita. Kalau untuk dampak negatifnya ya, kita bisa lihat kebudayaan kita itu bisa tergeser. Jadi kebudayaan lokal itu tergeser dengan kebudayaan barat. Jadi contohnya kayak kebudayaan kita masih kental nih. Nah, tapi banyak orang yang pengen outfitnya culture. Culture gitu ya. Ya, dia kan pengen meniru budaya barat, yang culture gitu. Kayak klub malam deh, harusnya di Asia sih klub malam tuh nggak ada ya. Tapi karena di barat tuh marak, dan kita tuh jadi kayak mengikuti kebudayaan barat. Iya. Bahkan budaya kita sendiri jadi tergerus ya. Hilang lama-lama. Aku boleh nambahin sama ini juga, kita jadi agak kekurangan krisis identitas. Krisis identitas bener kan? Nah, itu. Banyaknya datang ideologi dari mana-mana, kita jadi kayak budaya-budaya luar gitu loh, kayak apakah negara kita ini kalau misalnya masyarakat jadi kayak banding-bandingin gitu loh. Ini negara lebih maju, negaraku kayak gini doang, masa gini. Nah, itu jadi kayak disparate, kayak ngerasa kayak jadi bingung lah sama identitas sendiri. Betul. Itu sih negatifnya. Tepuk tangannya dulu dong buat Evan sama Dastina. Setelah kita mengetahui tantangan sama dampaknya,
tentu kita perlu solusi dong buat Iya, kerjasama betul. internasional ini. Mungkin kita bisa lanjut ke Dimas. Oke, kan dari teman saya si Al menjelaskan pengertian. Terus tuh pengertian kerjasama. Dalam kerjasama itu pasti ada tantangan kan. Nah, Betul. tantangan itu pasti juga ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada solusinya. Nah, jadi kalau menurut saya apa? Soalnya dulu ya. Oke. Soal dulu. Terlalu penggembira. Semangat banget Dimas ya. Pembahasannya semangat banget. Gak apa-apa Dimas. Oke. Maaf ya teman-teman. Menurut Dimas nih, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi antar negara ini, antar wilayah ini? Oke. Jadi banyak sekali ya masalah yang ada di internasional ini. Terus tuh ada juga solusinya pasti. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan ini juga ada banyak. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Menurut saya menjalin komunikasi antar negara itu yang paling penting sih, karena dengan meningkatnya komunikasi antar negara, kita itu jadi tahu apa kekurangan dan kelebihan setiap negara itu. Betul. Jadi untuk menghilangkan konflik di negara itu sendiri dengan cara mengetahui kekurangan dan kelebihan dari negara itu sendiri. Terus tuh kita tuh juga harus menghormati di setiap negara. Yang tadi contohnya si Al, karena Amerika Serikat lebih tinggi, terus tuh menindas negara yang lebih di bawahnya itu. Kita itu harus menghormati setiap negara. Oke, begitu. Terus tuh menyelesaikan konflik itu dengan jalur musyawarah atau diplomasi. Tidak menggunakan kekerasan atau konflik, misalnya perang kan, Israel sama Palestina. Sekarang ini Iran sama siapa? Ya sama Amerika. Ya, Amerika itu. Amerika lagi. Kan lebih baik dimusyawarahkan ya kan, bagaimana solusinya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jangan menggunakan kekerasan, begitu maksudnya. Iya, bagus banget Dimas. Oke. Kan banyak ya organisasi di dunia ini. Contohnya ada PBB sama ASEAN. Nah, organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN ini, menurut Dimas, bagaimana sih caranya mereka menjaga stabilitas keamanan atau perdamaian tentang permasalahan yang ada? Jadi saya akan menjelaskan dulu. PBB ini organisasi internasional. Nah, fungsi dibentuknya organisasi ini itu untuk menjadi wadah atau tempat kerjasama antar negara. Nah, itu untuk menciptakan perdamaian dunia, menyelesaikan masalah global, dan berperan penting dalam bantuan kemanusiaan. Terus itu tadi apa soalnya, kalau boleh tahu tadi? Untuk menjaga stabilitas dunia, menjaga stabilitas perdamaian. Jadi untuk menjaga stabilitas perdamaian di dunia itu, PBB ini berperan penting dalam kerjasama antar negara, gitu. Jadi yang ini ya mewadahi kalau Ya, tempat Ya. atau wadah kita kerjasama antar dunia, antar negara. negara. Oke, bagus banget. Tepuk tangan lagi dong buat Dimas. Dimas gugup ya. Oke, ini kita sebagai penutup ya. Kita udah mau tutup. Ya, aku udah selesai sih. Masih seru ya? Iya, teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak? Nanti ya kita punya sesi tanya jawabnya. Oke. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya buat Dimas. Kira-kira sikap apa yang seharusnya dimiliki negara kita Indonesia dalam menghadapi dinamika global nih, huru-hara global saat ini nih, gimana peran Indonesia? Ya. Jadi sikap Indonesia pastinya terbuka. Contohnya saja Presiden Prabowo itu tidak memihak ke Amerika Serikat, tidak memihak ke Palestina, tidak memihak ke siapapun, tapi lebih bersikap terbuka. Terus tuh Indonesia pastinya bersifat aktif dalam menjaga kedamaian di dunia ini.
ya tadi itu tidak berpihak ke siapapun. Itu dia sikap Indonesia. Terus tuh Indonesia ini mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Itu untuk menciptakan keharmonisan antar negara dan juga menciptakan kesejahteraan bersama gitu. Oke. Izin Menambahkan. menambahkan sedikit. Kalau menurut saya pernyataan Dimas yang tidak berpihak kemana-mana itu menurut saya agak kurang. Agak rancu Mengapa? ya. Mengapa? Karena kalau misalnya sikap yang harus kita ambil tuh kita harus sadar dan istilahnya melek sekitar lah. Iya. Walaupun kita nggak berpihak kemana-mana pun, tapi kita tahu yang sudah diberitakan tuh banyak. Kebenaran yang sudah diberitakan tuh Betul. banyak. Masa iya kita nggak bisa lihat kebenarannya? Masa iya kita mau tutup mata terus? Masa iya kita mau dukung yang harusnya tidak didukung Iya. gitu? Harusnya Ya. harusnya presiden kita atau enggak pemimpin kita, pemerintah kita harusnya bisa ngelihat mana yang berpotensial baik, mana yang berpotensial buruk. Nah, kalau saya ambil asumsi sendiri ya, ini asumsi sendiri ya. Kalau saya ambil asumsi sendiri itu kan negara itu kan pasti punya nggak mungkin kepalanya cuma satu orang. Pasti dia ada lah sekitarnya kayak staf sus, sekretaris, satu pembicara, penasehat. Nah, menurut saya orang-orang yang bertugas di situ tuh harus benar-benar diseleksi. Iya. Benar-benar diseleksi dan bisalah nyalurin ke misalnya langsung ke presidennya kalau misalnya kondisi kita tuh yang asli kayak gini loh Pak, gini loh Pak. Jadi ya nggak memilih, tapi emang kita tuh harus memilih dan harus terbuka lah pandangannya gitu. Bener juga sih. Iya. Biar nggak maksudnya boleh memilih boleh kita nggak milih, tapi lebih sebaiknya kita milih yang harus dipilih kayak gitu. Sudah sih itu. Oke. Oke, tepuk tangan. Jadi istilahnya walaupun pengennya tim netral, tapi kita harus tetap tahu dong baik Iya, buruknya. bener, Oke, bagus banget. Gak kerasa nih udah di ujung, Masa banget. udah di penghujung ya. Masih mau ngobrol. Tapi kita mau buka sesi tanya jawab nih. Kira-kira ada nggak teman-teman yang mau nanya sesuatu gitu ke para pembicara kita di sini? Boleh banget. Nanya apa boleh guys? Udah makan belum? Oke, silakan tanya. Ambil kesempatan terbaik untuk bisa ngobrol dengan pembicara. Ya, silakan. Gak usah malu-malu, tanya aja. Aja. Itu yang paling kanan IG-nya apa gitu. IG-nya apa? Itu yang di ujung kayaknya diskusi apa itu ya? Oh, nanya nih. Oh iya. Oke. Mau PBB? Mikir dulu ya. Apalagi ya Al? Apalagi ya? Jangan malu-malu. Silakan. Malu bertanya sesat di Dapat kelola bonus loh. bukan. Yang bertanya dapat bonus ya. Ada yang masih janggal nggak di hati kalian gitu soal topik ini? Tepuk tangan dulu buat teman kita. Perkenalkan dulu, perkenalan diri. Nama saya Rizky Saputra. Ini saya mau nanya nih, menurutmu organisasi yang dibangun yang baru-baru ini nih gimana sih? Maksudnya gimana? Janggal nih. Bisa lebih jelas? Misalkan nih, lebih bagus ke PBB apa yang organisasi? Jadi kayak menurut aku ya, menurut kita pribadi ya, Ya. lebih PBB atau yang BOP tadi Donald Trump. Ya kita secara dari mata pelajar sama kita lihat dari mata pelajar dulu ya. Kalau aku lebih suka ya PBB lah karena membaca berita-berita yang soal BOP ini ya pasti udah melenceng banget karena aku juga ngelihat kalau misalnya kebenaran tuh ada di ini kepercayaan aku ya, kebenaran tuh kalau Gaza itu wajib merdeka oleh kerja kerasnya sendiri, bukan dibantu sama pihak ataupun organisasi manapun. Karena PBB juga maksudnya PBB itu emang
buat perdamaian dunia, tapi dia nggak ngurusin banget kayak Gaza tuh harus merdeka, harus siapa pemimpinnya segala macam. PBB nggak ngurusin itu, tapi kalau BOP ini ngurusin banget. Jadi kayak Trump nih mau mengajukan diri sebagai chairman, sebagai yang ketuanya. Dan asal kalian tahu, Donald Trump ini menyatakan dirinya itu sebagai ketua permanen. Nah, 11-12 kasusnya sama kayak presiden kita sebelumnya kan. Dia pengen menyatakan kalau dia ini ketuanya permanen. Jadi nggak boleh diganti mau sampai kapanpun, sampai akhir dia lah. Itu aku nggak setuju. Dari sistem organisasi ini saja yang menganut itu kalau misalnya presidennya nggak ganti-ganti itu Lupa lagi. ya kan, pokoknya jadi nggak memberi kesempatan orang lain untuk memimpin lah, itu istilahnya. Itu dia udah egois dan emang nggak suka aja sih sama si BOP ini menguasai dunia sendiri. Iya, dan caranya juga menggunakan kekerasan ya. Kalau PBB itu enggak sama sekali. Tapi kalau menurut saya keduanya ini sama-sama kurang bagus ya. Contoh gini deh, PBB ini selama ini ya kita tahu Gaza itu kan dia invasi terus lah sama Israel. Nah, itu tuh dia seakan berita global nih seakan menutup mata. Mungkin ada beritanya, cuman nggak seterang-terang. Tapi coba kita lihat giliran Ukraina, itu kan langsung viral satu global tuh. Tapi itu kan kayak karena kita semua tahu karena Ukraina ini dekat ada kerjasama dengan US. Nah, tapi giliran Gaza yang Israel itu yang kerjasama sama US itu beritanya nggak se booming itu ya. Jadi keduanya ini kalau menurut saya kurang bagus ya. Apalagi yang baru-baru organisasi yang baru itu lebih kurang bagus lagi. Kalau pendapat saya PBB ini yang emang harus diubah sistemnya sih. Keren banget. Gimana Rizky, udah kejawab sama teman-temannya? Udah. Sudah. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke. Oh, siap. Oke. Terima kasih ya untuk para pembicara kita sudah menuangkan sudut pandangnya untuk kita semua supaya kita lebih ngerti tentang topik ini gitu. Oh ya, saya kembalikan ke Ibu Inaha. Luar biasa ya. Makasih. Kalau kita tadi sudah berbincang-bincang bersama ya terkait dengan kerjasama internasional, dengan banyak kasus ya sekarang yang kita lihat. Nah, untuk refleksi kita, kira-kira apakah itu memang penting kerjasama? Penting. Pentingnya kenapa kok penting? Untuk apa ini supaya bagaimana? Jadi kita mencapai tujuan. Oh iya. Tujuan demi perdamaian bersama. Jadi inilah yang bisa kita petik ya. Semuanya dari perbincangan kita ini ya, agar kita ya kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ternyata kerjasama dengan teman, kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita ternyata penting. Untuk membangun apa? Kebersamaan, membangun kerjasama, gitu ya. Untuk demi menuju apa? Kebaikan bersama. Menuju perdamaian bersama, menuju kenyamanan hidup bersama, kebahagiaan bersama, gitu ya? Sepakat? Sepakat. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Jika nanti ada yang mau bertanya lagi terkait dengan apa-apa yang sudah kita bahas, boleh chat Ibu, boleh tanya diskusi dengan teman-teman. mereka. Atau boleh diskusi bersama lagi di kelas. Oke, kita tutup dengan membaca doa. Hamdalah dulu bagi yang muslim. Alhamdulillah. Amin. Yang lainnya yang non muslim silakan menyesuaikan ya. Baik, terima kasih semuanya hebat. Ya. Insya Allah nanti pertemuan
pertemuan yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.